Oke, jadi gue baru aja selesai nonton film nih ya. Film yang terbilang masih baru juga di sini cuy ya. Dimana film dari segi genre horor yang ada menambah ketegangan kita dalam menonton film ini sendiri ya. Dan film ini juga menceritakan tentang obsesi yang sangat kuat dari makhluk penghisap darah gitu ya. Udah pada tahu kan filmnya apaan gitu ya. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai film Nosferatu. I'm ready. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih jauh, gue mau memberikan sedikit fakta mengenai film ini sendiri. Di mana film ini hasil remake ulang tahun 1922 dan terinspirasi dari sebuah novel yang dirilis tahun 1897, novel Dracula ya men ya. Dan juga film ini selama tayang, BTW film ini udah tayang duluan di Berlin dan belum masuk di Indonesia gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini gue udah nonton secara live streaming kemarin dan memang sekeren itu gitu ya filmnya ya. Dan selama penayangannya juga, gue sempat baca-baca nih sebuah artikel di mana film ini selama tayang di Berlin ya men ya, film ini berhasil mendapatkan sebuah respon positif gitu dari para kritikus dan juga para reviewer ya men ya. Dan yang dimana dengan budget yang dikeluarkan sekitar 50 juta US dollar, film ini berhasil mendapatkan box office global sebesar 135,4 juta US dollar. Ini sangat fantastis banget menurut gue ya men ya. Dengan budget yang dikeluarkan sekitar 50 juta US dollar dan selama penayangannya berhasil mendapatkan box office sebesar 135,4 juta US dollar. Itu uang semua menurut gua ya men ya. Jadi film ini belum masuk aja di Indonesia udah mendapatkan nilai yang sangat fantastis seperti ini cuy. Apalagi udah masuk di Indonesia ini, waduh, udah nggak sabar banget pastinya kalian semua ya men ya. Dan bahkan gue juga sempat dengar film ini mendapatkan beberapa nominasi award yang diantaranya ada Best Cinematography, Best Product Design, Best Costume Design, dan terakhir ada Best Makeup and Hairstyle. Itu keren banget menurut gue cuy. Dan mungkin itu aja sih fakta-fakta yang gue tahu tentang film ini. Buat kalian semua yang udah penasaran sama film ini sendiri gitu ya, bakalan tayang di Indonesia perkiraan tanggal 5 Februari nanti. Jadi siap-siap aja buat kalian semua dengan gempuran era-era Dracula ini menurut gue ya men ya. Dan sementara untuk sinopsisnya, film ini menceritakan tentang seorang agen real estate yang bernama Thomas Hatter, dimana dia dikirim ke sebuah kota gitu ya untuk menemui salah satu kliennya yang bernama Con Orlok. Jadi Con Orlok ini bukan sebatas klien aja sih, melainkan dia seorang vampir yang punya niat jahat gitu terhadap keluarga Thomas itu sendiri. Dan sebelum melakukan kepergiannya, si Thomas ini masih menitipkan istrinya gitu ya men ya kepada dua orang di sini, dimana yang gue tangkap di sini yang bernama Frederick Herding dan juga Anna Herding. Jadi di sini dia itu adalah pasangan suami istri yang akan menjaga Ellen gitu ya men ya. Dan singkatnya, setelah selang beberapa hari setelah kepergian si Thomas, si Ellen ini mulai menunjukkan tanda-tanda yang gak biasa kayak orang normal lakukan lah gitu ya men ya. Dimana dia itu sering mimpi, dan mimpinya itu bukan kayak mimpi-mimpi pada umumnya, tapi mimpi-mimpi yang disebabkan oleh Nosferatu ini sendiri menurut gue ya men ya. Jadi kalian nggak mau tahu seperti apa, langsung kalian tonton aja sendiri filmnya. Gue nggak mau spoiler terlalu jauh karena ini adalah inti dari cerita dan keseruannya dalam film ini gitu ya men ya. Jadi mungkin gue akan langsung saja masuk ke bagian review untuk film ini sendiri ya men ya. Dan sementara untuk review yang bisa gue berikan kepada kalian semua, palingan yang nggak muluk-muluk sih ya men ya, dimana gue nggak menemukan hal-hal yang terlalu besar kesalahan di film ini gitu ya, tuh nggak. Tapi menurut gue tampilan aja sih menurut gue yang terbilang masih mengandalkan formula kayak zaman-zaman kita 2015 yang menampilkan horor-horor zaman dulu gitu ya. Memang sih mungkin film ini masih mengambil tampilan horor yang ada di tahun 1922. Ini kan versi remake-nya ya men ya, versi remake yang diambil pada aslinya tahun 1922 gitu ya. Ya it's okay lah, nggak apa-apa sih menurut gua ya men. Tapi buat kalian semua yang masih enak banget sama tampilan dark kayak begini, mungkin ya nggak bakalan cocok sih ya men ya. Selebihnya itu aman-aman aja sih menurut gua. Dan mungkin gue bakalan kembali lagi setelah film ini rilis tanggal 5 Februari nanti gitu ya. Gue bakalan menjelaskan tentang ending dari film Nosferatu ini sendiri. Jadi stay tune aja buat kalian semua. Jangan lupa di save video ini ya men ya. So jadi mungkin itu aja sih review yang bisa gue berikan kepada kalian semua. Mungkin kalian tuh ada pendapat-pendapat lain yang ada di film ini yang gue terlewat, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah gitu ya men ya. So kita kembali lagi minggu depan. Gue Gufron dan